Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Pak Guru doakan agar anak-anak tetap semangat dan sehat, terhindar dari COVID-19. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi bab 7 tentang keteladanan ulul azmi dan keistimewaannya. Baiklah anak-anak, sebelumnya marilah kita berdoa bersama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasarnya adalah sebagai berikut. 1. Menghayati sifat utama Rasul Ulul Azmi. 2. Menganalisis sifat utama dan keteguhan Rasul Ulul Azmi. 3. Menyajikan hasil analisis kisah keteladanan Rasul Ulul Azmi. Dan yang terakhir, menunjukkan sikap sabar dan tanggung jawab sebagai implementasi mengimani sifat utama Rasul Ulul Azmi. Anak-anak, setelah mempelajari materi ini, anak-anak diharapkan mampu 1. Menjelaskan pengertian Rasul Ulul Azmi. 2. Menyebutkan sifat utama dan keteguhan Rasul Ulul Azmi. 3. Menunjukkan contoh perilaku meneladani sifat utama dan keteguhan Rasul Ulul Azmi. Dan yang nomor 4, menyimpulkan kisah keteladanan Rasul Ulul Azmi. Anak-anak, sekarang kita memasuki materi yang pertama, pengertian Ulul Azmi. Kata Ulul Azmi berasal dari bahasa Arab, yaitu ulul, yang artinya orang yang memiliki, dan azmi, yang artinya cita-cita yang mantap. Secara istilah, Ulul Azmi berarti Rasul-Rasul pilihan atau Nabi yang memiliki keteguhan hati, lapang dada dan sabar dalam menghadapi kaumnya yang menentang dirinya, dan tidak mau menerima ajaran yang disampaikannya. Kemudian, siapa yang termasuk dalam Rasul Ulul Azmi? Adapun Rasul-Rasul yang termasuk dalam Ulul Azmi adalah 1. Nabi Nuh, 2. Nabi Ibrahim, 3. Nabi Musa, 4. Nabi Isa, dan terakhir Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya B. Sifat utama dan keteguhan Rasul Ulul Azmi. Anak-anak hebat, Rasul-Rasul yang termasuk dalam kelompok Ulul Azmi ini adalah orang-orang yang memiliki ketabahan atau kesabaran yang luar biasa dan mempunyai ketetapan atau keteguhan hati sekalipun dengan susah payah dan sangat berat dalam menegakkan syariat Allah. Sehingga kesabaran mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, dalil tentang Ulul Azmi. Dalil tentang Ulul Azmi terdapat dalam surat Al-A'qaf ayat 35 yang berbunyi, Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum. Ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atam min nahar. Balagh fahal yuhlaku illa al-qawmul fasiqun. Artinya, maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul yang telah bersabar. Dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka. Pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, mereka merasa seolah-olah tidak tinggal di dunia, melainkan sesaat pada siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik. Selanjutnya, tantangan dakwah Rasul Ulul Azmi. Apa tantangan dakwah Rasul Ulul Azmi? Yang pertama,
tantangan dakwah Rasul Ulul Azmi yang dialami oleh Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah selama kurang lebih 950 tahun, tetapi yang beriman hanya 80 orang. Jumlah yang sangat tidak seimbang dengan lamanya berdakwah. Kendati pun, setiap diajak dan diseru telinga mereka selalu ditutup dengan jari-jarinya. Namun, Nabi Nuh dengan kesabaran dan ketabahannya tetap terus menyeru kaumnya agar hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya, azab yang didatangkan oleh Allah berupa banjir besar dan menenggelamkan semua orang yang tidak beriman, termasuk istri dan anaknya sendiri. Yang kedua, tantangan dakwah yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Apa tantangan dakwah yang dialami oleh Nabi Ibrahim? Tantangan dakwahnya adalah perintah Allah kepada Nabi Ibrahim yang pertama membawa Siti Hajar dengan anaknya Ismail yang masih bayi ke tempat yang di situ tidak ada pepohonan, tidak ada air, dan tanahnya tandus, dan untuk selanjutnya keduanya harus tinggal di tempat itu. Kemudian, perintah kedua adalah menyembelih putra kesayangannya, yaitu Ismail. Dan tentu, hal ini suatu ujian yang paling berat bagi beliau. Kemudian perintah yang ketiga adalah Nabi Ibrahim harus ke Mekah lagi untuk membangun Baitullah atau Ka'bah bersama anak beliau Ismail. Semua perintah Allah beliau laksanakan dengan penuh kesabaran dan ketabahan, tetapi semuanya berujung kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tantangan dakwah yang dialami oleh Nabi Musa. Apa tantangan dakwah yang dialami oleh Nabi Musa? Tantangan dakwahnya adalah penderitaan yang dialami oleh Nabi Musa ketika masih bayi. Oleh ibunya Musa, terpaksa harus dihanyutkan di sungai untuk menyelamatkan beliau dari Fir'aun yang membunuh setiap anak laki-laki yang lahir pada waktu itu. Kemudian, ujian yang kedua adalah ketika Nabi Musa harus berhadapan dengan para tukang sihir. Kemudian, tantangan selanjutnya adalah perintah Tuhan untuk menyelamatkan Bani Israel yang sudah sekian lama menjadi budak Fir'aun. Lalu dibawa keluar kota Mesir, sehingga pada saat itulah Fir'aun bersama tentaranya mengejar sampai ke Laut Merah dan Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Selanjutnya tantangan dakwah yang dialami oleh Nabi Isa. Apa tantangannya? Tantangan yang dihadapi Nabi Isa dalam menyampaikan dakwah adalah para pendeta Yahudi. Kaum Yahudi ini selalu menyulut api keangkuhan, bahkan mendustakan ajaran beliau. Kendati pun, Nabi Isa telah diberikan mukjizat oleh Allah untuk membuktikan kebenaran akan kenabian beliau. Namun, orang-orang Yahudi tetap membuat permusuhan, hingga membuat fitnah kepada Raja Pilatus, yaitu penguasa Romawi saat itu. Dengan fitnah inilah, Isa kemudian dibunuh dan disalib. Namun, yang sebenarnya disalib bukanlah Nabi Isa, melainkan Yahuda atau Yudas Iskariot yang diserupakan oleh Allah dengan Nabi Isa. Kemudian tantangan dakwah yang dialami oleh Nabi Muhammad. Apa tantangan dakwahnya? Tantangan dakwah Nabi Muhammad adalah ketika Muhammad SAW masih dalam kandungan, ayahnya telah wafat. Sedang ibunya wafat ketika ia masih kecil. Nabi Muhammad SAW mengalami tahun kesedihan atau Amul Uzni karena ditinggal wafat dua orang yang berperan besar dalam hidupnya, yaitu Khadijah istrinya dan Abu Thalib pamannya. Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang mempunyai kesabaran yang luar biasa. Misalnya, ia memaafkan penduduk Taif yang melemparinya dengan batu, kotoran manusia,
dan juga kotoran unta. Ia juga memaafkan Suraqah Malik yang berniat membunuhnya. Karena sifatnya tersebut, banyak orang yang semula memusuhinya menjadi simpati dan akhirnya beriman. Sekarang yang C, hikmah keteladanan Rasul Ulul Azmi. Apa hikmah keteladanan Rasul Ulul Azmi? Keteladanannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bertambah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sabar dan tabah dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikannya. Yang keempat, ikhlas menerima segala ujian dan cobaan yang kita alami. Dan yang terakhir, memperoleh teladan yang baik untuk menjalani hidup ini. Kemudian, sifat-sifat utama yang dapat kita teladani dari para Rasul Ulul Azmi. Sifat-sifat itu antara lain sabar, ikhlas, ikhtiar, tawakal, dan teguh pendirian. Demikianlah anak-anak, materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan sebelum saya akhiri, silakan dikerjakan evaluasi berikut ini. 1. Apa perbedaan antara Rasul, Nabi, dan Ulul Azmi? Yang kedua, jelaskan keteladanan yang dapat diambil dari kisah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, bagaimanakah caranya kita mempraktekkan sifat-sifat Rasul Ulul Azmi dalam kehidupan modern sekarang ini? Demikian anak-anak, pertemuan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa, tetap semangat, tetap rajin belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.